Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita semuanya? Saya yakin Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita semua boleh disatukan kembali di dalam kebaktian doa. Dan biarlah bersama-sama saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk menyertai kita. Sehingga pujian, doa, dan firman Tuhan yang akan kita lakukan pada malam hari ini boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji akan kebesaran Dia. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu. Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah buat hidup yang masih Tuhan percayakan. Bersyukurlah buat keluarga yang masih bersama-sama dengan kita. Bersyukurlah buat pekerjaan, pergumulan yang masih Tuhan izinkan terjadi. Mari kita bersyukur kepada Dia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Anugerah, berkat, damai, sejahtera, pertolongan, kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, Kau bersama dengan kami, khususnya di masa-masa kami bergumul dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan menguatkan dan terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami senantiasa dapat bersama-sama dengan sekeluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu tempat ini.
Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, malam hari ini kembali Tuhan menyatukan setiap kami di mana saja kami berada. Di dalam keluarga, di dalam setiap aktivitas kami mau mengambil waktu untuk bersama-sama disatukan di dalam kebaktian doa. Kami ingin memuji, menyembah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menikmati sembah dan sujud kami. Ampunilah untuk keterbatasan, kelemahan dan dosa kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan semuanya itu tidak menghalangi kami untuk merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar seru doa kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara boleh silakan duduk. Dan saya ingin mengajak kita untuk lebih dalam lagi menikmati Tuhan di dalam pujian dan doa kita. Bahkan lagu ini berkata, doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Kita boleh mengungkapkan segala keluh kesah kita. Dan saatnya kita juga boleh menerima jawaban Tuhan melalui setiap masa kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan pujian ini. Doa adalah jembatan bagi kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakan beban hidup, ceritakanlah segala beban hidupku dalam doa. Serahkanlah dirimu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Saudara, biarlah melalui pujian ini kita semakin rindu berdoa. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakan beban hidup, ceritakanlah segala beban hidupmu dalam doa. Serahkanlah dirimu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Doa adalah jembatan bagi kita. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Doa adalah jembatan. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar bahwa doa itu adalah satu-satunya sarana kita untuk berbicara kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Sebelumnya saya ajak kita berdoa.
memohon kuat kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti firman dan melakukan firman bersama dengan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami dan tolong kami supaya kami mengerti akan kehendak rencana-Mu. Dan kami tahu melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ke-8. Saya ingin bacakan bagi setiap kita dan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawan-lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 6 berkata, "Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Ayat 8 kita baca bersama-sama. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kompas TV tanggal 25 Agustus yang lalu memberitakan bahwa meninggalnya 3 pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia dinilai mengkhawatirkan. Mengapa? Gejala ini masih tergolong baru bagi penderita COVID-19. Tanpa demam, tanpa batuk, tanpa flu ataupun gejala umum layaknya pasien COVID-19 pada umumnya. 3 warga tersebut terinfeksi corona ini meninggal mendadak. Dan setelah diperiksa, ketiganya diketahui mereka mengalami gejala happy hipoksia. Artinya penurunan kadar oksigen. Happy hipoksia ini gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Saudara, jika pada kondisi normal kadar oksigen dalam darah manusia 95 sampai 100%. Namun pada penderita gejala happy hipoksia, kadar oksigennya bisa turun anjlok sampai di bawah 50%. Ini mengerikan Bapak Ibu. Gejala ini sering menipu karena pasien masih terlihat baik-baik saja, masih dapat beraktivitas, padahal sebenarnya pasien ini sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Namun lambat laun
kondisi pasien bisa semakin buruk karena kadar oksigen semakin turun drastis. Saudara, kenapa dikatakan happy? Karena tanpa gejala tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tetapi dia tidak menyadari oksigen dalam darah semakin turun dan semakin turun. Mirip seperti serangan jantung yang tiba-tiba. Sehingga pasien bisa terancam meninggal dunia jika tidak segera ditangani. Saudara, gejala happy hipoksia pada pasien COVID-19 patut kita waspadai. Kuncinya adalah jangan lengah, tetapi patuh pada protokol kesehatan karena tidak menunjukkan gejala. Bukan berarti orang tersebut tidak terpapar virus COVID-19. Nah saudara, penyakit happy hipoksia sindrom ini adalah sebuah penyakit yang bisa saya sebut sebagai gagal nafas saudara. Atau bisa terjadi seperti sesak nafas. Mengapa? Karena berkurangnya oksigen dalam darah tanpa gejala yang dialami oleh orang-orang yang khususnya pada masa pandemi ini. Ketika seorang mengalami gagal nafas atau kekurangan oksigen dalam darah, maka ia akan kesulitan untuk bernafas secara normal. Dan jika tidak segera ditolong, maka orang tersebut bisa tiba-tiba meninggal dunia. Tentu saja hal ini mengerikan. Bahkan sangat mengerikan Bapak Ibu. Mendengar informasi ini, mendengar berita ini, saya langsung teringat dengan kehidupan doa seorang Kristen. Bagaimana seorang Kristen ketika dia tidak mau berdoa. Bukankah doa adalah nafas kehidupan seorang Kristen? Tetapi apakah seorang Kristen yang tidak berdoa akan mendadak meninggal? Tidak Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti hal itu tidak perlu kita waspadai. Gak apa-apa, gak berdoa. Gak doa, gak mati kok. Dan Tuhan tahu kalau kita gak berdoa. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Mungkin itu sebagian jawaban kita. Dan masih banyak alasan-alasan lain. Kita gak berdoa atau kita malas berdoa. Bahkan kita tidak pernah tekun di dalam doa-doa kita. Saudara, memang kalau kita tidak berdoa kita tidak mati. Tetapi kalau kita membiasakan diri tidak berdoa, maka dosa itu akan segera masuk ke dalam hidup kita dan sehingga merusak hati dan pikiran kita. Dan bukan hal yang mustahil, kalau dosa sudah menjerat kita sedemikian rupa, maka kita akan meninggalkan doa kita meninggalkan Tuhan, bahkan kita tidak lagi percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan orangnya demikian akan jauh dari hadapan Tuhan dan mungkin saja dia akan binasa sia-sia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara tentu mau berdoa dan terus berdoa dan tetap berdoa, bahkan tekun berdoa. Oleh karena itu kita terus belajar melalui firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang seorang janda yang terus tidak henti-henti memohon kepada hakim agar perkaranya dibela. Walaupun hakim tersebut tidak takut sama Tuhan, tidak menghormati siapapun, sang hakim akhirnya menolong dan membela hak janda tersebut. Dan ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Oleh karena itu saudara, jangan kita jemu-jemu berdoa. Karena jika kita malas berdoa atau kita tidak mau berdoa, kita gagal dalam doa, itu berarti lambat laun kita akan mati secara rohani dan kita akan seperti zombie Kristen. Saya percaya kita tidak mau menjadi zombie. Jasmaninya hidup tetapi rohaninya mati total. Saudara, saya ajak kita untuk sekali lagi, bukan hanya tetap berdoa, tetapi tekun berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Supaya kehidupan doa kita tetap hidup, kita harus tetap berdoa.
dan jangan jemu-jemu berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami ketika kami tidak berdoa, ketika kami malas berdoa, ketika kami tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Tegur kami Tuhan, ingatkan kami. Karena doa itu adalah nafas kami sebagai orang percaya. Sebagai seorang manusia yang tidak bernafas, maka dia akan mati. Begitu pula jikalau seorang Kristen tidak berdoa, maka dia akan mati secara rohani. Oh Tuhan, kami tidak mau terputus hubungan kami dengan Allah pencipta kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami diberikan hak khusus untuk setiap saat boleh datang, memohon, berdoa, meminta kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat dan biarlah Tuhan mengajar kami melalui pujian ini. Bapa Surgawi, ajar kami berdoa betapa dalamnya kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita nyatakan pujian ini supaya Tuhan mengajar kita melalui firman dan kasih-Nya. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara, mari saya ajak yang pria berdoa untuk kondisi COVID di dunia dan di Indonesia saat ini. Kita tahu semakin meningkat jumlah pasien COVID, tapi kita terus memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong pemerintah, baik pusat, daerah, supaya penyebaran COVID dapat diatasi. Dan bahkan setiap masyarakat boleh sadar akan protokol kesehatan, menjaga kesehatannya dengan baik. Bagi yang wanita, tolong doakan supaya para medis, pasien bisa bekerja sama. Tuhan lindungi para pasien, Tuhan juga lindungi para medis, dan obat-obatan yang dipakai mendatangkan kebaikan. Kita juga berdoa supaya pihak keluarga yang mengalami sakit, Tuhan juga beri kesabaran untuk menjaga. Dan mungkin ada yang meninggal, Tuhan juga beri kesabaran untuk menerima segala sesuatu dengan berserah kepada Tuhan. Mari yang pria doakan untuk kondisi COVID di dunia ini, dan yang wanita doakan untuk para medis, pasien dan keluarga. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, kami menyerahkan untuk kondisi COVID di dunia, di Indonesia, bahkan di kota Malang di mana kami berada. Tuhan, tolong pemerintah dan tolong juga masyarakat. Kami boleh kerjasama dengan baik, menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan Tuhan tolong juga pemerintah
boleh terus berupaya untuk menolong masyarakat dimanapun berada, baik di pusat, di daerah, supaya dapat mencegah penyebaran COVID, sehingga tidak banyak lagi korban yang berjatuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien, para medis, biarlah mereka Tuhan lindungi, jagai, para pasien segera dapat sembuh, para medis juga boleh Tuhan lindungi keluarganya, supaya mereka yang bekerja, yang terus menolong para pasien, juga mereka tidak tertular akan COVID ini ya Tuhan. Berkati juga setiap rumah sakit yang menyediakan tempat perawatan, tempat isolasi, obat-obatan, segala alat yang dipakai untuk menolong para penderita. Tuhan juga memberkati ya Bapak. Tuhan tolong pihak keluarga menjaga, merawat juga yang secara mandiri di rumah masing-masing. Tuhan juga melindungi. Dan mungkin di tengah-tengah keluarga pasien ada yang meninggal. Tuhan Yesus, Engkau juga akan beri kesabaran menolong mereka untuk tetap dapat berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari yang pria tolong berdoa untuk kesulitan ekonomi di seluruh dunia. Baik juga di Indonesia. Kita doakan supaya bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Mereka yang mungkin sudah di PHK, mereka boleh berusaha berkarya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kita berdoa juga supaya Tuhan menolong setiap penduduk masyarakat dimanapun mereka berada tidak bersikap brutal, merongrong ataupun melakukan demonstrasi yang merugikan pemerintah. Mari kita berdoa akan hal ini. Yang pria, tolong berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi 1 bulan terakhir ini. Mungkin kita tidak menyadari. Ada hujan dan banjir besar di China, ada di India, di Italia, di Jepang, di Korea Selatan, di Turki, Meksiko, bahkan di Indonesia, di Aceh, di Kalimantan. Dan juga ada badai tornado di Amerika, di Mongolia, di Malaysia. Bahkan kebakaran hutan yang belum padam seperti layaknya neraka yang membakar beberapa bagian di Amerika. Bahkan ada badai topan di Texas. Bencana semburan gunung lumpur dan gas di Blora. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan untuk bencana-bencana yang terjadi. Dan Tuhan menolong setiap penduduk yang terkena dampak bencana ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk kondisi ekonomi dunia dan Indonesia. Tuhan, sudah beberapa bulan ini kondisi dunia, ekonomi juga mengalami goncangan-goncangan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Oh Tuhan, tolong supaya pemerintah dunia dan juga Indonesia boleh terus ya Tuhan mencari cara menolong penduduk, memberikan stimulus-stimulus yang baik. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, mungkin ada banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan mereka semangat supaya mereka tetap berkarya, mendapatkan penghasilan tambahan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati untuk setiap bencana-bencana yang lain yang terjadi di belahan dunia. Ada hujan, banjir besar, ada kebakaran hutan yang dahsyat, ada topan badai, ada semburan gunung lumpur dan gas di Blora. Tuhan tolong supaya semua bencana ini menyadarkan manusia untuk bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkan doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui bila berkata Yesus.
Selanjutnya kita juga mau berdoa bersama untuk vaksin COVID-19 yang terus diuji coba. Dan kita bersyukur ada hal-hal yang baik, ada berita-berita yang baik. Mungkin akhir tahun ini vaksin boleh didistribusikan baik di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain. Mohon Tuhan menolong supaya vaksin ini dapat segera didistribusikan dan menjadi berkat bagi para penderita COVID. Kita juga terus berdoa supaya korban COVID semakin hari semakin berkurang. Sehingga setiap perekonomian, setiap perpolitikan boleh kembali normal dan manusia kembali dapat bekerja seperti biasa. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita yang terus melakukan ibadah online. Ibadah di setiap komisi, kebaktian doa ataupun live streaming yang lain, ada talk show, ada parents community. Kiranya Tuhan terus menolong gereja kita. Boleh mempersiapkan semuanya. Bahkan nanti jika ada ibadah secara tatap muka, Tuhan juga persiapkan gereja kita dan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Supaya tetap dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mau menyerahkan untuk vaksin COVID-19 yang terus diuji coba ya Tuhan. Kami berdoa ada berita-berita yang baik. Ada banyak hal-hal yang boleh kami dengar bahwa melalui vaksin yang akan diproduksi nanti boleh sungguh mendatangkan kebaikan bagi setiap pasien. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mengasihi umat manusia dan biarlah vaksin ini boleh ada akhir tahun ataupun awal tahun bisa didistribusikan dengan baik dan supaya penderita COVID semakin hari semakin menurun dan kami boleh hidup secara normal kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah online yang terus dilakukan oleh gereja-gereja di muka bumi ini. Bahkan di gereja kami terus berdoa untuk ibadah online ini ya Tuhan. Rekaman ibadah, baik itu sekolah minggu, pemuda remaja, ataupun talk show, dan parents community. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesetiaan kepada jemaat untuk tetap dapat setia mengikuti ibadah secara online. Bahkan kalau nanti ya Tuhan gereja kami mempersiapkan untuk ibadah tatap muka, kiranya Tuhan tolong supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, supaya dapat menjaga waspada akan segala hal-hal yang kami persiapkan ya Tuhan. Supaya kami boleh mengikuti ibadah tatap muka nanti dengan sukacita, dengan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan siapkan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua sebagai jemaat Tuhan. Mari doakan para rohaniwan. Doakan setiap rohaniwan yang terus melayani. Tuhan beri kesehatan, Tuhan menjaga melindungi keluarganya. Dan mari para rohaniwan, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama doakan jemaat kita. Mereka yang bergumul, mereka yang terus berupaya, berusaha, kita doakan mereka supaya di dalam setiap hal-hal yang mereka hadapi, ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Mari sama-sama kita saling mendoakan. Jemaat Tuhan mendoakan para rohaniwan dan para rohaniwan mendoakan setiap jemaat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini mau saling mendoakan untuk jemaat-jemaat kami. Kami tahu ya Tuhan, pandemi ini membawa dampak yang cukup mengganggu kehidupan setiap jemaat-Mu. Oh Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan, pengharapan, sukacita, supaya mereka tetap dapat bekerja dan juga tetap dapat melakukan berkarya di dalam kehidupan mereka. Tuhan, jaga, lindungi, sertai keluarga, anak-anak, orang tua, dimanapun mereka berada. Supaya kami semua tetap terlindungi dari segala macam sakit. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Walaupun kami mengalami pergumulan, walaupun kami mengalami persoalan kehidupan. Tapi kuasa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Sehingga kami boleh dikuatkan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang bisa melakukan segala perkara. Allah yang maha kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami.
Mari sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan, nyatakan iman kita. Kita nyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang akan menuntun kami melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan lembut Bapak Ibu Saudara nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Kita tahu Allah berkuasa. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Mari jemaat arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan buat kebaktian doa malam hari ini. Kita katakan, Bapa, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu, untuk kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Mari sama-sama kita nyatakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Sampai di sini kebaktian doa kita. Kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.